Sebuah masa di mana ada satu kota yang jadi pusat dunia ini. Di kota itu ilmuwan dibayar pakai emas seberat buku yang mereka tulis. Di kota itu juga pasar-pasarnya dipenuhi sutra dari Cina, rempah-rempah dari Nusantara, sampai gading dari Afrika. Kota itu namanya adalah Baghdad. Dan mereka itu berada di bawah naungan salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, kekhalifahan Abbasiyah. Mungkin banyak dari kita sering dengar istilah Islam Golden Age atau masa kejayaan Islam. Aktor utama di balik panggung megah itu adalah orang-orang Abbasiyah selama 5 abad, ya sekitar 500 tahun guys. Mereka berkuasa saat itu. Mereka nggak cuma jago perang dan bikin strategi militer, tapi guys, mereka juga pemicu tren pembangunan kota dan pelindung para ilmuwan saat itu. Tapi guys, layaknya semua cerita epik di dunia ini, sesuatu yang memulainya tinggi banget biasanya punya kisah kejatuhan yang enggak kalah dramatis. Dari revolusi rahasia, pakai bendera hitam, intrik politik keluarga, pasukan elit yang malah mengkudeta bosnya sendiri, sampai puncak-puncaknya adalah kedatangan badai dari timur sana dipimpin oleh cucunya Genghis Khan yang bikin kota terindah di dunia ini terbakar habis dan sungainya berubah warnanya jadi hitam karena tinta buku. Jadi guys, siapkan kopi kalian karena hanah di situ, dan inilah kisahnya. Oke guys, sebelum kita bahas Abbasiyah, kita harus mundur sedikit ke tahun 632 Masehi. Waktu itu setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan pengikutnya berhasil menyatukan Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gak butuh waktu lama, gelombang ekspansi Muslim langsung meledak ke panggung dunia. Mereka berhadapan dengan dua raksasa dunia saat itu guys. Ada kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan kekaisaran Sassanid, Persia sana. Kebetulan banget dua raksasa ini lagi lemes-lemesnya setelah puluhan tahun saling berperang. Hasilnya apa guys? Pasukan Muslim menang telak di mana-mana. Tahun 651 Masehi, 2/3 Romawi Timur dan hampir seluruh Persia berhasil dikuasai. Tapi guys, masalah klasik imperium besar pun muncul. Konflik internal. Khalifah ketiga Utsman bin Affan meninggal dunia, pecahlah perang saudara Muslim yang pertama, atau yang dikenal sebagai fitnah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Beliau dapat dukungan luas, tapi ditentang oleh Muawiyah, gubernur Suriah yang juga kerabat Utsman. Setelah drama berdarah selama 5 tahun yang berakhir dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib di Kufah sana, Muawiyah keluar sebagai pemenang dan mendirikan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah guys, dinasti Umayyah ini emang sukses bikin wilayah kekuasaan Islam jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Tapi di balik kemegahannya itu ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kenapa guys? Karena pemerintah Umayyah ini sangatlah Arab sentris. Jadi gini ceritanya guys. Waktu itu, elit Arab Muslim megang kontrol penuh atas semua posisi penting. Sementara itu, warga non-Muslim kayak umat Kristen, Yahudi, dan Zoroaster diposisikan sebagai kelas bawah dan harus bayar pajak saat itu yang ekstra banget. Yang bikin kesel adalah orang-orang non-Arab yang memutuskan buat masuk Islam, yang disebut Mawali, tetap saja diperlakukan kayak warga kelas 2. Mereka seringkali nggak dapat hak yang sama dan tetap dipajaki tinggi. Kebayang dong gimana dongkolnya orang-orang Persia atau Asia Tengah saat itu. Udah masuk Islam, tapi tetap dianggap kurang Islam, cuman gara-gara bukan orang Arab. Pada akhirnya ketidakpuasan ini menumpuk selama berpuluh-puluh tahun. Di sudut-sudut sunyi kekhalifahan, orang-orang mulai berbisik, ini udah nggak benar. Kita butuh pemimpin baru yang benar-benar punya garis keturunan suci dari keluarga Nabi. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah simbol baru muncul dan berkibar. Kalau Umayyah bangga dengan bendera putih mereka, gerakan bawah tanah ini memilih warna sebaliknya, yaitu bendera hitam Abbasiyah. Lantas, siapa sih sebenarnya orang-orang Abbasiyah ini?
Jadi guys, mereka adalah keluarga Arab yang merupakan keturunan langsung dari Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abbas Syah, sendiri diambil dari nama beliau karena punya hubungan darah yang kuat ini. Mereka dan para pendukungnya merasa jauh lebih berhak menyandang gelar khalifah ketimbang orang-orang Umayyah itu yang mereka cap sebagai pemimpin yang hendon, korup, dan jauh dari ajaran asli. Guys, Abbas Syah ini pinter banget. Mereka nggak langsung angkat senjata secara gersah-gerusuh. Mereka main cantik lewat jalur intelijen dan propaganda saat itu. Mereka kirim misionaris dan agen-agen rahasia ke seluruh penjuru negeri ini buat nyebarin pesan. Kami berjanji bakal bikin Islam ke jalan yang benar. Di bawah kepemimpinan moral yang sah saat itu dari keluarga Nabi, strategi ini sukses besar, terutama di wilayah perbatasan bagian timur yang namanya adalah Khorasan. Sekarang areanya meliputi Iran Timur guys, Turkmenistan, dan Afghanistan sana. Khorasan ini ibarat bensin yang tinggal dikasih korek api aja. Di sana orang Arab dan mualaf non-Arab Persia hidup berdampingan, saling menikah, dan bareng-bareng juga berbatasan. Buat mereka, pemerintah Umayyah di Damaskus jauh banget dan cuma tahu narik pajak saja. Pada akhirnya, pada tahun 747 Masehi, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Di Khorasan muncul seorang jenderal jenius bernama Abu Muslim Al-Khorasani. Kemungkinan besar dia ini mu'alaf asal Persia. Abu Muslim ini resmi mengibarkan bendera hitam khas Heminte sebagai simbol perlawanan. Dengan cepat karisma Abu Muslim ini menarik ribuan pengikut. Ada orang Arab yang kecewa, ada orang Persia, sampai petarung Asia Tengah yang cuma udah haus perubahan. Abu Muslim ini ternyata bukan cuma orator ulung, tapi juga komandan perang yang brutal dan taktis. Dia babat habis pasukan Umayyah di wilayah timur dan berhasil merebut Kufah di Irak pada tahun 749. Di kota inilah dinasti baru resmi didirikan. Puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi di pinggir sungai Zab. Pasukan revolusi Abbasiyah berhadapan langsung dengan tentara utama Khalifah Umayyah yang terakhir, Marwan II. Guys, menurut catatan sejarah, Marwan II ini sebenarnya komandan yang berani. Tapi sayangnya dia ceroboh. Dia langsung memerintahkan kavaleri beratnya buat serang frontal lini pertahanan Abbasiyah. Tapi apa yang terjadi guys? Pasukan Abbasiyah yang moralnya lagi tinggi-tingginya berdiri saat itu, mereka bikin brigade tombak yang rapat banget. Begitu kavaleri Umayyah nabrak brigade itu, serangannya langsung ambiar. Kekalahan di pertempuran Sungai Zab ini bikin moral pasukan Umayyah hancur lebur saat itu guys. Marwan II kabur sampai ke Mesir, tapi tetap diburu dan akhirnya meninggal di sana. Setelah itu, orang-orang Abbasiyah melakukan pembersihan massal. Hampir semua keluarga Umayyah diburu dan dieksekusi tanpa ampun. Bahkan makam-makam mantan Khalifah Umayyah pun dibongkar dan dirusak sebagai bentuk balas dendam. Sadis banget sih. Sementara itu di timur, Abu Abbas Al-Saffah resmi dinobatkan sebagai Khalifah Abbasiyah pertama. Guna mengamankan kekuasaan yang baru seumur jagung, dia langsung memindahkan pusat pemerintahan dari Suriah ke Kufah di Irak sana, biar lebih dekat sama basis pendukung utamanya di Persia. Baru saja setahun berkuasa, tepatnya tahun 751 Masehi, pemerintahan Abbasiyah langsung dapat ujian internasional guys. Di ujung timur wilayah mereka, pasukan Abbasiyah berbenturan dengan raksasa Asia lainnya yang lagi ekspansi ke barat. Dinasti Tang dari Cina sana guys. Kedua pasukan ini ketemu di sebuah tempat dekat sungai Talas, sekarang di perbatasan Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Pertempuran Talas ini fix jadi salah satu pertempuran yang paling understated, tapi tampaknya luar biasa bagi sejarah dunia ini. Pasukan Abbasiyah dibantu oleh sekutu lokal mereka berhasil menang telak atas pasukan Cina. Kemenangan ini otomatis menghentikan langkah dinasti Tang buat menguasai Asia Tengah dan menjadikan wilayah tersebut mayoritas muslim sampai hari ini. Tapi guys, ada satu plot twist menarik di pertempuran ini. Pasukan muslim berhasil menawan beberapa tentara Cina yang ternyata punya keahlian khusus, yaitu teknik pembuatan kertas. Sebelum momen ini, dunia barat dan timur tengah kalau mau nulis harus pakai fragmen dari kulit hewan atau papirus yang harganya mahal dan bikinnya ribet guys. Begitu teknologi kertas ini dibawa ke Baghdad, industri buku dan administrasi langsung meledak. Kertas yang murah dan gampang diproduksi massal inilah yang nantinya jadi bahan bakar utama lahirnya Islamic Golden Age.
Gak lama setelah pertempuran Talas, Khalifah Al-Safah wafat dan digantikan oleh saudaranya Al-Mansur pada tahun 754 Masehi. Kalau As-Safah itu fondasinya, maka Al-Mansur ini adalah arsitek asli dari kekhalifahan Abbasiyah. Tapi jangan salah guys, politik di awal masa Al-Mansur ini dingin dan kejam. Orang pertama yang dia singkirkan justru adalah Abu Muslim Al-Khorasani, pahlawan yang udah bikin Abbasiyah naik tahta. Kenapa guys? Ya karena Abu Muslim ini terlalu populer dan punya pasukan yang setia. Dan kemudian Al-Mansur ini takut kalau posisi dia bakal terancam. Jadi dia jebak Abu Muslim dan dieksekusi di istana sana. Gak cuman itu guys, Al-Mansur ini juga menumpas pemberontakan dari faksi Al-Wayyin, keturunan Ali, yang ngerasa dikhianati oleh janji manis Abbasiyah pas revolusi dulu. Setelah situasi dalam negeri stabil dan aman, Al-Mansur bikin keputusan besar di tahun 762 Masehi. Dia memutusin buat bangun ibu kota baru dari nol di pinggir sungai Tigris. Nama resminya adalah Medinat As-Salam, yang artinya kota perdamaian, tapi dunia mengenalnya dengan nama Baghdad. Desain kota Baghdad ini unik banget. Bentuknya bulat sempurna, makanannya sering disebut The Round City. Di tengah-tengah lingkaran itu berdiri istana khalifah yang megah dan kubah hijaunya yang ikonik, persis di sebelah Masjid Agung. Kota ini dikelilingi tembok benteng berlapis yang tebal banget dengan 4 gerbang utama yang mengarah ke 4 penjuru mata angin imperium. Jadi guys, lokasi Baghdad ini sangatlah strategis, berada di jalur perdagangan internasional. Tanahnya bagaimana? Subur banget, karena dialiri sungai Tigris dan Euphrates, dan posisinya pas banget di tengah-tengah dunia ini. Dalam waktu singkat, Baghdad berubah dari sepetak tanah kosong jadi megapolis terbesar yang paling berkilau di abad pertengahan. Guys, kalau kita ngomongin Abbasiyah, fix kita nggak bisa lepas dari nama yang satu ini, Harun al-Rashid. Beliau adalah cucu dari Al-Mansur, dan di masa pemerintahannya, Abbasiyah mencapai puncak absolut kemegahannya. Saking ikoniknya apa guys, sosok Harun al-Rashid ini diabadikan sebagai salah satu karakter utama dalam koleksi sastra legendaris dunia, Arabian Nights alias kisah 1001 malam. Di dalam cerita dongeng, Harun al-Rashid digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan sukses menyamar jadi rakyat jelata atau pengemis di malam hari buat keliling jalan Baghdad. Pengen tahu langsung bagaimana kondisi rakyatnya. Aslinya di dunia nyata bagaimana guys? Beliau emang luar biasa. Catatan sejarah bilang, dia itu orang yang taat ibadah, penunggang kuda yang ulung, penikmat seni, dan hobi main catur. Istana Harun al-Rashid di Baghdad berubah jadi panggung debat terbuka. Filosof, ulama, ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan budaya sana berkumpul di sana buat diskusi. Gak jarang, perempuan-perempuan elit istana juga ikutan punya pengaruh besar. Salah satu contoh paling epik adalah Al-Khayruzuran. Dia ini awalnya budak dari Yaman, tapi karena kecerdasan dan pesonanya, dia naik kasta jadi istri Khalifah Al-Mahdi dan ibu dari Harun al-Rashid. Al-Khayruzuran ini saking pinternya sering ikut andil dalam menentuin strategi militer, menerima duta besar asing, sampai ngatur kebijakan publik. Banyak sejarawan yang bilang dia itu kayak rulernya atau penguasa asli di balik layar istana sana. Nah, kemakmuran zaman Harun al-Rashid ini disokong sama sistem birokrasi yang rapi banget, yang banyak niru gaya administrasi kekaisaran Persia dan kuno sana. Di masa ini juga muncul dinasti menteri yang terkenal banget, namanya adalah keluarga Barmakdid. Mereka ini keturunan pendeta Buddha dari Afghanistan yang masuk Islam dan jadi sekutu setia Abbasiyah. Selama 3 generasi, keluarga Barmakdid ini yang menjalin roda pemerintahan sebagai wazir atau perdana menteri. Mereka pintar banget guys mengelola keuangan negara. Tapi ya gitu guys, di lingkungan istana, kalau kamu terlalu pintar dan terlalu kaya, kamu akan bikin bos kamu insecure. Tahun 803 Masehi, Harun al-Rashid merasa pengaruh keluarga Barmakdid ini udah kelewatan. Hasilnya tragis guys. Dalam semalam mereka dijatuhkan dari kekuasaan. Kekayaan mereka disita dan banyak anggotanya yang dipenjara atau dieksekusi. Alhasil, nama besar Harun al-Rashid ini terdengar sampai ke daratan Eropa. Dia bahkan sahabatan dan sering tukar kado sama Charlemagne, raja orang Frank sekaligus kaisar Romawi suci yang paling berkuasa di Eropa saat itu. Harun al-Rashid pernah mengirimkan Charlemagne hadiah-hadiah mewah kayak parfum langka, papan catur dari gading.
Jam air mekanis yang super canggih buat ukuran zaman itu guys. Dan yang paling bikin heboh istana Eropa adalah seekor gajah Asia hidup yang diberi nama Abu al-Abbas. Bisa dibayangkan kan bagaimana syoknya orang-orang Eropa zaman dulu pas melihat ada gajah jalan-jalan di istana mereka. Warisan terbesar di masa keemasan ini adalah sebuah institusi legendaris bernama Bait al-Hikmah atau The House of Wisdom, rumah kebijaksanaan di Baghdad sana. Ini bukan cuma perpustakaan biasa, tapi ini adalah pusat riset, universitas, dan biro penerjemahan terbesar di dunia pada saat itu. Dan disinilah proyek raksasa yang namanya The Translation Movement terjadi. Pada saat itu, para Khalifah Abbasiyah mendanai para sarjana buat nyari dan menerjemahkan semua karya-karya klasik penting dari peradaban Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Karya-karya Aristoteles, Plato, Euclid, sampai Galen diselamatkan di sini. Kalau bukan karena para sarjana Baghdad ini, mungkin karya-karya filsafat dan sains kuno itu udah hilang guys. Ditelan zaman. Dan para ilmuwan di Baghdad nggak cuma kopas, copy paste, atau menerjemahkan doang. Mereka juga menggabungkan ilmu itu jauh lebih maju. Contohnya Al-Kindi ini yang dikenal sebagai filosof orang Arab, seorang filosof yang menulis tentang logika, psikologi, hingga astronomi. Lalu ada bapak matematika, Al-Khawarizmi. Berkat risetnya di Baghdad, dia menemukan konsep aljabar. Nama lainnya adalah algoritmi, menjadi asal-usul kata algoritma, yang sekarang jadi dasar teknologi AI dan komputer yang kita pakai hari ini juga guys. Selain itu ada juga Hanuyan bin Ishaq, seorang sarjana Kristen Arab yang saking jagonya menjemahkan teks medis kuno dijuluki Syekh para penerjemahan. Kebayang nggak betapa indahnya toleransi saat itu guys. Ilmuwan Kristen ada, Yahudi ada, Muslim juga ada. Semuanya digaji mahal oleh Khalifah buat satu tujuan, kemajuan ilmu pengetahuan saat itu. Ekonomi Abbasiyah juga maju pesat karena posisi mereka yang berada di tepat jalur sutra, the Silk Road. Semua barang mewah dari timur dan barat lewat sini. Ditambah lagi dengan produksi kertas yang melimpah saat itu. Saat itu Baghdad fix jadi kota yang paling liter, paling banyak bukunya di dunia. Di saat raja-raja Eropa mungkin koleksi bukunya cuma hitungan jari dan banyak yang buta huruf. Di pasar-pasar Baghdad udah ada ratusan toko buku berjajar pada saat itu guys. Tapi sayangnya masa itu mulai retak guys. Tahun 804 Masehi, perang dengan Romawi Timur pecah lagi karena Kaisar Nikephoros nolak bayar upeti. Akhirnya Harun ar-Rasyid ini memimpin langsung pasukannya untuk menyeberangi pegunungan Taurus dan berhasil mengalahkan pasukan Romawi sana guys. Tapi pas lagi fokus-fokusnya di barat sana, pemberontakan pecah di wilayah timur sana di Khorasan. Akhirnya dalam perjalanannya ke timur buat memadamkan pemberontakan itu, Harun ar-Rasyid jatuh sakit dan wafat di tahun 809 Masehi. Sebenarnya guys, sebelum dia meninggal dunia, Harun ar-Rasyid ini udah bikin rencana yang sukses, yang matang banget demi mencegah perang saudara ini. Dia punya dua anak laki-laki, Muhammad al-Amin dan Abdullah al-Ma'mun. Rencananya Al-Amin ini bakal jadi khalifah utama di Baghdad sana, sedangkan Al-Ma'mun jadi gubernur otonom di Khorasan sekaligus penerus tahta setelah Al-Amin. Tapi yang namanya tahta dan kekuasaan, rencana di atas kertas seringkali kalah sama bisikan para penasihat politik. Baru saja setahun menjabat di Baghdad, Al-Amin dipanas-panasi oleh penasihatnya buat coret nama saudaranya sendiri, yaitu Al-Ma'mun, dari daftar suksesi dan diganti dengan nama anak kandungnya sendiri. Mendengar kabar itu, Al-Ma'mun yang berada di timur sana langsung murka. Kepercayaannya antar saudara langsung menguap, berubah jadi perang saudara muslim yang keempat, fitnah keempat. Pada saat itu, Al-Ma'mun yang didominasi prajurit Khorasan itu yang tangguh berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran dan langsung merengsek maju mengepung Baghdad di tahun 812 Masehi. Yes, pengepungan Baghdad ini brutal banget. Selama setahun penuh saat itu, kota yang tadinya jadi simbol perdamaian dan kemegahan dihujani batu dari ketepel raksasa. Pasar-pasarnya dijarah dan warga sipil jadi korban saat itu. Tahun 813, Baghdad akhirnya jatuh. Khalifah Al-Amin ketangkap pas lagi berusaha kabur lewat sungai pakai perahu. Dan ininya langsung tank. Ma'mun pun resmi jadi khalifah baru, tapi dia harus bayar mahal dengan rusaknya kota Baghdad yang dibangun kakek buyutnya itu guys. Setelah perang saudara selesai, Al-Ma'mun awalnya coba memerintah dari markas lamanya di Marab
dan bikin aliansi dengan faksi Alawiyin Syiah buat rekolonisasi. Tapi kebijakan ini malah memicu pemberontakan baru di Baghdad sana. Sampai akhirnya dia terpaksa balik ke Baghdad buat pulihin keadaan sana. Al-Ma'mun ini sempat juga bikin heboh guys karena memaksakan doktrin teknologi Mu'tazilah yang menyatakan kalau Al-Quran itu makhluk diciptakan, bukan qadim, kekal bersama Allah. Periode persekusi ulama yang menolak doktrin ini dikenal sebagai mihnah atau masa insekuisi yang bikin banyak ulama di penjara saat itu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pas Al-Ma'mun wafat tahun 833 Masehi, dia digantikan oleh saudaranya Al-Mutasim. Khalifah baru ini nggak terlalu peduli sama debat teologi, dia lebih suka urusan militer dan perang. Dan disinilah perubahan radikal yang bakal mengubah jalannya sejarah militer dunia saat itu. Lahirnya sistem pasukan budak Turki yang disebut Mamluk. Jadi guys, gini ceritanya. Mutasim ini ngerasa kalau pasukan tradisional Abbasiyah, orang Arab dan Khorasan udah gak bisa dipercaya sepenuhnya karena terlalu sering terlibat politik dan pemberontakan. Akhirnya dia punya ide buat beli anak-anak laki-laki dari suku-suku nomadan Turki di Asia Tengah. Anak-anak ini dibawa ke istana, dididik agama Islam secara ketat dan dilatih militer dengan sangat brutal sejak saat kecil. Nah, begitu mereka dewasa, mereka tumbuh jadi mesin perang yang menakutkan. Mereka ada penunggang kuda yang luar biasa dan pemanah berkuda yang sangat mematikan. Seorang penulis zaman itu, Al-Jahiz, sampai kagum dan nulis kalau 1000 penunggang kuda Turki ditekan musuh, mereka bisa melepaskan 1000 anak panah dalam satu tembakan serentak dan menjatuhkan 1000 pasukan musuh. Nggak ada pasukan yang bisa bertahan dari ujian kayak itu guys. Pasukan Mamluk ini awalnya setia total cuman sama Khalifah karena mereka nggak punya ikatan keluarga atau suku di Baghdad. Al-Mu'tasim ini merasa punya pengawal elit yang sempurna buat nakut-nakutin rival politiknya. Tapi guys, keputusan ini punya efek samping yang fatal banget. Prajurit-prajurit Turki ini nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu adat istiadat setempat, dan arogan. Mereka sering ugal-ugalan naik kuda di jalanan Baghdad sampai nabrak warga sipil. Akibatnya apa? Rakyat Baghdad akhirnya marah dan pecahlah kerusuhan di jalanan guys. Pada akhirnya buat ngeredain kedegangan, Al-Mu'tasim akhirnya mutusin buat ngalah. Dia bangun kota baru khusus buat pangkalan militer pasukan Turkinya di sebelah utara Baghdad sana. Namanya adalah Samarra. Di kota inilah Al-Mu'tasim bikin pangkalan militer besar-besaran dan mulai membangun Masjid Agung Samarra dengan menara spiralnya yang terkenal banget itu guys. Tapi sadar atau enggak, dengan memindahkan diri ke Samarra, Khalifah sebenarnya udah mengoperasikan dirinya untuk masuk ke dalam sangkar emas yang dibuat pasukannya sendiri. Awalnya pasukan Turki ini emang berjasa besar, kayak pas mereka sukses menghancurkan kota Amorium milik Kekaisaran Romawi Timur sana pada tahun 838 Masehi. Tapi guys, roda terus berputar. Para pewira Turki yang tadinya cuma budak belian saja, lama-lama sadar kalau mereka punya kekuatan militer penuh. Dan pada akhirnya mereka mulai masuk ke lingkaran politik istana, dapat tanah, dan ngerasa bisa ngatur siapa saja yang berhak duduk di kursi khalifah. Akhirnya konflik pun pecah guys. Khalifah Al-Mutawakkil mencoba merebut kembali otoritasnya. Dia kurangi peran jenderal Turki saat itu dan coba pakai pasukan Arab dan Armenia sebagai penyeimbang. Tapi guys, para jenderal Turki ini nggak tinggal diam. Mereka sudah berpikir. Tahun 861 Masehi, mereka bayar pengawal dalam istana buat menghilangkan nyawa Khalifah Al-Mutawakkil pas lagi tidur. Menghilangkan nyawa Al-Mutawakkil ini membuka gerbang neraka yang dinamakan The Decade of Anarchy atau dekade anarki 861 Masehi sampai 870 Masehi. Selama 10 tahun itu, kekhalifahan benar-benar chaos. Ada 4 khalifah yang naik turun tahta bergantian dan semuanya cuma jadi boneka pajangan para jenderal Turki saat itu. Kalau ada khalifah yang macam-macam atau nggak mau nurutin kemauan mereka, tinggal dikudeta, diturunin secara paksa atau langsung di-hack. Otoritas ini mutlak, seorang khalifah Abbasiyah hancur lebur di periode ini guys. Dampak kekacauan di pusat pemerintahan ini langsung kerasa ke seluruh wilayah imperium. Wilayah-wilayah yang jauh dari Baghdad sana mulai ngeliat kalau bos mereka lagi lemah-lemahnya guys. Pada akhirnya mereka mikir, ngapain sih kita capek-capek kirim upeti dan pajak ke Baghdad kalau mereka aja nggak bisa ngatur diri mereka sendiri. Akhirnya satu persatu wilayah pun lepas. Mesir, wilayah yang paling subur dan makmur saat itu, lepas ke tangan Ahmad bin Tulun, seorang komandan Turki yang mendirikan dinasti Tuluniyah.
Di Irak Selatan sana, pecah pemberontakan Zanj, yaitu pemberontakan budak-budak pertanian asal Afrika Timur yang berlangsung selama 14 tahun. Karena jalur perdagangan keganggu saat itu, pasokan makanan ke Baghdad pendek dan pendapatan pajak anjlok drastis. Di Afghanistan dan Persia Timur, seorang tukang tembaga bernama Yaqub al-Safar berhasil menggalang kekuatan mendiriin dinasti Safawiyah dan bahkan sempat berani meretas buat nyerang Baghdad sana di tahun 876, meskipun guys akhirnya berhasil digagalkan. Meskipun sempat ada masa pemulihan yang singkat guys di masa Khalifah Al-Mu'tadid lewat jalur diplomasi dan militer, termasuk pernikahan epik beliau dengan Qatar Al-Anada, putri dari penguasa Mesir yang terkenal cerdas saat itu. Bahkan penghinaan paling telak terjadi di tahun 930 Masehi. Sebuah sekte radikal bernama Karmatiyah menyerang kota suci Mekah, membantai para jamaah haji saat itu, merampok sumur Zam-Zam sana, dan yang paling gila adalah mereka mencongkel batu Hajar Aswad dari Ka'bah dan membawanya kabur ke Bahrain. Ini adalah pukulan telak bagi Perseti Abbasiyah sebagai pelindung dua kota suci. Hajar Aswad itu baru dibalikin 20 tahun kemudian setelah dibayar pakai tebusan emas yang banyak banget oleh Abbasiyah. Di Asia Tengah sana muncul dinasti Sumayyah asal Persia yang menyatakan merdeka. Periode ini disebut oleh para sejarawan sebagai Persian Intermezzo, di mana dinasti-dinasti lokal Persia kembali berkuasa di tanah mereka sendiri setelah sekian lama dikuasai oleh Arab. Tahun 945 Masehi, dinasti Buwayyah yang beraliran Syiah berhasil masuk dan menguasai Baghdad. Ini ironis banget, Khalifah Abbasah yang beraliran Sunni sekarang harus hidup di bawah kontrol penuh warlord Syiah. Gak lama setelah itu guys, di barat sana, dinasti Fatimiyah yang juga Syiah berhasil menguasai Mesir dan mendirikan sesuatu khalifahan saingan yang berpusat di Kairo. Sejarawan menyebut abad ke-10 ini sebagai the Sixth Country karena dinasti Syiah mendominasi mayoritas dunia Islam saat itu. Tapi yang namanya sejarah ya, kekuasaan itu selalu berputar-putar. Di akhir abad ke-10 muncul kekuatan Sunni yang baru dari stepa Asia Tengah, orang-orang Turki Seljuk. Mereka ini adalah salah satu nomen dan peternak yang terkenal sebagai petarung yang sangat ditakuti. Di bawah pimpinan Togrubek, Seljuk bergerak cepat ke barat kayak badai. Mereka runtuhin sisa-sisa dinasti lain, masuk ke Baghdad pada tahun 1055 Masehi dan mendepak dinasti Bauyyah. Bagi Khalifah Abbasiyah, kedatangan Seljuk ini ibarat angin segar karena Seljuk bernasab Sunni. Khalifah pun memberikan gelar Sultan kepada pemimpin Seljuk. Jadi sekarang pembagian tugasnya jelas, Khalifah adalah pemimpin spiritual tertinggi umat Islam, sedangkan Sultan Seljuk adalah pemimpin politik dan militer yang memegang kekuasaan yang nyata di Kekaisaran Agung Seljuk, Red Seljuk Empire. Guys, zaman Seljuk ini penuh dinamika. Mereka sukses mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur di pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Tapi mereka juga harus menghadapi gelombang pasukan salib Crusaders dari Eropa yang berhasil merebut Yerusalem di tahun 1099. Selain pasukan salib, Seljuk dan Abbasiyah juga harus berhadapan dengan musuh dalam selimut yang sangat misterius dan mematikan, yaitu sekte Assassin atau Has-Hashin, dipimpin oleh Hasan I, Sabbah dari benteng penggunungan Al-Mut. Sekte Islamiyah ini nggak punya pasukan besar, jadi mereka pakai teknik spionase atau pembunuhan berencana. Ini untuk menyingkirkan tokoh-tokoh penting guys. Korban yang paling terkenal saat itu adalah Nizam al-Mulk, wazir jenius Kekaisaran Seljuk yang dibunuh tahun 1092 oleh seorang agen assassin yang menyamar jadi sufi mistis. Memasuki abad ke-12, Kekaisaran Seljuk mulai retak karena rebutan kekuasaan internal. Nah, melihat adanya celah kelemahan ini, seorang Khalifah Abbasiyah yang visioner bernama Al-Muqaftafi mengambil langkah berani di tahun 1136 Masehi. Untuk pertama kalinya dalam 2 abad, ia membentuk pasukan militer murni di bawah komando Khalifah sendiri buat merebut kembali kemerdekaan Abbasiyah. Tahun 1157, Sultan Seljuk mencoba mengepung Baghdad buat nekan Khalifah, tapi pasukan Al-Muqtafi berhasil mempertahankan kota dengan gagah berani. Abbasiyah akhirnya bebas dari dikadi asing dan kembali jadi negara independen yang berdaulat. Sayangnya guys, kebebasan ini datang terlambat karena di ujung timur sana ada monster yang jauh lebih mengerikan lagi bersiap menuju ke arah mereka. Memasuki abad ke-13, sebuah kekuatan paling destruktif dalam sejarah umat manusia lahir di stepa Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan.
Kekaisaran Mongol menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Kekaisaran Khwarizmia yang perkasa di Persia rata dengan tanah dalam sekejap. Tahun 1256 Masehi, cucunya Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan ditugaskan memimpin ekspansi ke barat dengan target utama yaitu menghancurkan sekte Asasin dan memundurkan kekhalifahan Abbasiyah. Setelah meratakan benteng-benteng Asasin tanpa sisa, Hulagu Khan ini mengarahkan pandangannya ke Baghdad. Hulagu mengirim surat ancaman yang sangat tegas kepada Khalifah Abbasiyah terakhir di Baghdad, Al-Mustashim. Isinya simpel, menyerah sekarang, hancurkan tembok kotamu, dan hadapi kehancuran total. Tapi Khalifah Al-Mustashim ini fix salah kalkulasi secara fatal. Dia ngerasa kalau Baghdad itu aman karena punya tembok pertahanan yang tebal. Dan dia yakin kalau dunia Islam ini bakal bersatu, bantu dia kalau Baghdad diserang. Tapi guys, tentara Mongol ini punya teknologi pengepungan yang paling mutakhir di dunia saat itu. Awal tahun 1258 pasukan Mongol mengepung Baghdad dari segala arah. Khalifah sempat ngirim setengah pasukan pengawalnya buat keluar menyerang. Tapi pasukan itu dijebak oleh Mongol dan dibantai habis di luar kota. Akhirnya tembok Baghdad dihujani batu dan artileri tanpa henti sampai akhirnya jebol. Dia sadar kalau udah gak ada harapan lagi. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, Khalifah Mustashim ini keluar kota dan menyerahkan diri bersama para pembesar istana. Tapi guys, bagi Hulagu Khan, kata ampun itu nggak ada dalam kamusnya. Dan mulailah salah satu tragedi kemanusiaan yang paling kelam dalam sejarah dunia saat itu. Selama 40 hari berturut-turut pasukan Mongol masuk ke dalam kota Baghdad dan melakukan pembantaian massal. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya disembelih tanpa pandang bulu. Istana megah, rumah sakit, dan masjid kuno dibakar sampai rata dengan tanah. Pada saat itu korban tewas diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Bau mayat busuk di jalanan saking menyengatnya sampai bikin pasukan Mongol terpaksa berkemah di luar kota karena nggak tahan guys. Konon guys, mitos atau enggak, cuman komunitas Kristen lokal saja yang selamat pada saat itu karena istri Hulagu Khan itu yang beragama Kristen. Dan yang paling bikin hati para pencinta ilmu pengetahuan teriris-iris adalah hancurnya Bait Al-Hikmah, House of Wisdom. Jutaan buku manuskrip tulisan tangan asli para ilmuwan yang dikumpulin dan ditulis selama ratusan tahun, semuanya dilempar oleh tentara Mongol ke sungai Tigris. Saking banyaknya jumlah buku yang dibuang, catatan sejarah mengatakan kalau air sungai Tigris ini berubah warna jadi hitam pekat karena lunturan tinta dari buku-buku tersebut. Sekaligus merah karena darah para korbannya. Warisan intelektual ini dunia lenyap dalam hitungan hari. Jadi Al-Mustashim gimana guys? Tragis banget. Karena orang Mongol punya kepercayaan tahayul. Kalau menumpahkan darah keluarga kerajaan langsung ke tanah, bakal bikin sial atau gempa bumi. Mereka punya cara eksekusi yang kreatif tanpa sadis. Khalifah dipaksa melihat semua kehancuran kotanya terlebih dahulu. Lalu tubuhnya digulung di dalam sebuah karpet wall yang tebal, ditaruh di jalanan, lalu diinjak-injak oleh pasukan kavaleri berkuda Mongol itu sampai KO. Malam itu Khalifah Abbasiyah di Baghdad resmi berakhir guys untuk selama-lamanya. Meskipun secara politik Abbasiyah di Baghdad udah hancur lebur, beberapa anggota keluarga yang selamat nantinya berhasil kabur ke Kairo atau Mesir. Di sana di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk Kairo, garis keturunan Abbasiyah sempat dilanjutkan. Tapi statusnya murni cuma jadi figur seremonial saja tanpa kekuatan politik. Sampai akhirnya pada tahun 1517 Masehi kekhalifahan Abbasiyah terakhir di Kairo sana, Al-Mutawakkil III menyerahkan gelar khalifah secara resmi kepada Kekaisaran Ottoman di Konstantinopel. Gimana menurut kalian guys tentang kisah epik kekhalifahan Abbasiyah ini? Semoga kalian menyukainya walaupun menurut saya berlemotan ya guys. Bagian mana yang kalian bikin merinding? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Capek. Jangan lupa like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahuakbar.